Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Akar Mimang Alas Roban, penulis Rizkaninda Fijri Maharani, SH. Hei Maryam, kau mau ikut kan? Leman merasa kesal setelah 2-3 kali. Penjelasannya mengenai sesuatu tak juga mendapatkan tanggapan dari Maryam, rekannya di kampus yang berasal dari tanah kelahiran yang sama. Gadis berkulit putih cerah, dengan tinggi badan 165 cm itu, malah semakin nyaman bersandar di bahu Raka Sutresna, seolah hanya mereka berdua yang ada di tempat itu. Ditautkan kedua jemari pada lingkaran perut sang kekasih, seakan tak ingin lepas sedikit pun dari raga itu. Dasar. Seperti biasa, Pulung yang tak terlalu suka pada aroma keromantisan ala remaja dan dewasa muda memalingkan wajah ke arah berlainan. Tempat itu mendadak membuatnya sesak napas. Mungkin karena orang-orang di sukunya, Badui, jarang menampakkan keintiman di hadapan publik. Maryam, Leman membentaknya kasar. Setelah lebih dari 3 kali, dia tak mendapatkan tanggapan. Darah Maduranya menggelegak parah. Tingkah laku Maryam padanya sungguh keterlaluan. Sebenarnya, Leman bukan tipe yang anti pada keromantisan. Jenis apapun. Dia malah sosok yang melankolis. Hanya saja dia merasa kesal pada dirinya sendiri. Kalah telak beberapa langkah dari Raka. Harusnya dia yang ada di sisi Maryam, bukan lelaki yang jauh berbeda suku dengan Maryam. Oh, Maryam, kamu tahu tidak? Roro Apsarini, gadis asli Solo, yang sangat tahu kelemahan sahabat karibnya itu, memiliki ide untuk mengusilinya. Akar mimang yang ada di alas roban, batang itu katanya sangat mengerikan loh. Baru kali itu, Maria menjauhkan kepalanya beberapa sentimeter dari pundak sang kekasih. Jangan mulai lagi deh. Tahu nggak? Waktu itu kan saudaraku ada tuh, yang uji nyali ke sana, karena diusili teman baiknya. Dia nggak sengaja terjebak di sebuah pohon besar. Terus Laros, wanita asing yang terlalu banyak bicara itu, terdengar antusias. Bukan karena dia tertarik pada cerita hantu Indonesia yang sudah melegenda itu. Namun, dia suka setiap kali melihat Maryam bereaksi pucat pasi. Dia setali 3 uang dengan Apsarini, suka melihat orang dekatnya sedikit menderita. Waktu itu, kan, dia mau mencari jalan keluar, malah terus berputar-putar di tempat yang sama. Nah, pas menengok ke belakang, dia melihat sesuatu yang ternyata, apaan sih, Apsarini? Jangan mulai. Raka mengingatkan, entah sudah beberapa kali Maryam histeris ketakutan karena mitos yang satu itu. Apsarini tak menggubris keberatan pada apa yang diucapkan Raka. Dia terus saja melanjutkan ceritanya. Seranya berbisik lirih, lagu latar belakang, perintahnya pada seseorang. Saat itu juga sebuah lagu horor mulai bergema di kantin yang mereka duduki. Bukan suara dari kaset atau pengeras suara manapun, melainkan dari bibir kecil dan tebal marjuki, cowok Betawi yang bersedia melakukan apapun demi Apsarini, termasuk meruntuhkan mentari kebijakannya. Ternyata apa? Ada apa? Laros menimpali. Dalam benak, dia ingin Maryam tewas saat itu, juga akibat paru-paru kronis yang dideritanya. Setelah Maryam mengalami kematiannya yang abadi, dia tak akan segan-segan menggantikan keberadaan Maryam di hati Raka. Ternyata makhluk itu nggak punya kepala. Apsarini, Raka hendak berdiri, ingin menarik kekerah kebaya Jawa bercorak merah muda yang dikenakan gadis itu. Dia tak peduli mau Apsarini perempuan atau laki-laki, baginya sama saja. Tak seorang pun boleh menyakiti Maryam, baik secara fisik maupun psikis.
Namun, Maryam tak membiarkan Raha pergi. Dicekal lengan lelaki berperawakan atletis, berkulit putih kemerahan, tinggi 175 cm, itu Erat-Terat. Raha tak punya pilihan lain selain duduk kembali ke bangkunya. Maryam menggigil di balik jaket tebal berbahan wol. Padahal, cuaca Tangerang saat itu lagi terik-teriknya, sekitar 34 derajat Celcius. Mentari tengah menyengat tinggi di atas kepala saat Tidya dan Raha tiba di depan gerbang kampus, tempat pertemuan mereka. Sudah diabsen siapa saja yang mau berangkat. Sang ketua klub, Rojali, pria asli Jakarta, mengedarkan pandangannya ke arah deretan mahasiswa yang berkerumun di depan bison bercorak gelap. Mereka 14 orang, termasuk sang ketua klub, merupakan klub pemburu misteri. Banyak program yang dilakukan secara rutin, mulai mengunjungi rumah kuno yang mengadnung mistis, mengoleksi barang antik yang memiliki mitos tinggi, hingga program hari itu membuktikan bahwa salah satu hantu yang ada di Indonesia itu bukan hanya sekedar hisapan jempol. Demi membuktikan itu, mereka ber-14 dari berbagai suku di Pulau Jawa, seperti menjadi perwakilan para mahasiswa lainnya. Kau baik-baik saja, gadisku. Raha menyampirkan satu mantel lain di atas jaket bercorak ungu pekat yang dipakai oleh Maryam. Maryam tak menjawab. Tatapan matanya nanar entah kemana. Di saat-saat seperti itu, Raka hanya bisa mendekapnya demi memberikan kekuatan. Meski entah kekuatan itu akan tersampai atau tidak pada raga Maryam. Klub pecinta misteri sebenarnya kurang tepat dimasuki oleh Maryam. Namun, entah mengapa gadis itu bisa ada di sana. Mungkin dia salah sangka mengira klub itu sekumpulan orang yang haus pertualangan akan kasus kriminal dan teka-teki. Pembunuhan tak terpecahkan. Maryam sudah tahu mau ikut atau tidak. Asep Supriyatna, sang wakil ketua yang kelahiran asli Sukabumi, melayangkan pandangan pada gadis berkulit putih berwajah lonjong yang tengah dirangkul oleh Raha dengan erat. Di tangannya tergenggam 2 buah daftar, kunjungan yang berbeda. Maryam tak menjawab, hanya melirik sekilas ke arah Raha. Dia sih, pasti ikut Raha, ke neraka pun dia ikut. Leman tampak nyinyir. Itu seperti sudah menjadi kebiasaan dia setelah tahu Maryam tak bisa terlepas seinci pun dari Raha. Oke, berarti semua lengkap. Ya, ada 14 orang. Dari suku Betawi, ada Ketua dan Mercuki. Dari Baduy, Pulung dan Caikin. Dari Jawa, Apsarini, Bagelan, Ureti. Dari Samin, Surosentiko, Tenggerjaka. Dari Osing, Laros, Bawean, Boyaan, Madura, ada Leman dan Maryam. Dan dari suku Sunda, ada saya dan Raka. Sekarang semua naik mobil. Kita bertemu lagi di sini. Selesai acara dengan laporan masing-masing. Usai pepatah singkat itu, rombongan dibubarkan. Mereka segera mempersiapkan ransel dan bekal yang dibawa masuk ke dalam bison bercorak biru gelap yang akan menghantar mereka menjauhi Tenggerang. Tepatnya ke Kabupaten Batang, di mana alas roban yang fenomenal berada. Oh ya Maryam, mau tahu lanjutan ceritaku kemarin? Enggak. Atau mau tahu sesuatu lain yang mungkin belum didengar soal alas roban? Apsarini nyeletuk tepat saat Maryam hendak masuk ke pintu tengah mobil. Sontak ucapan itu menghentikan pijakan Maryam di udara. Duduk di depan saja denganku. Raha menggamit pergelangan tangan Maryam tanpa kata lebih lanjut. Namun, gerahamnya mengatup rapat hingga kedua gigi bergemelutuk hebat. Jelas nyata menyembunyikan kekesalan. Ya, gak seru. Padahal, aku sengaja ikut rombongan tur ini, pengen mendengarkan Maryam sesuatu cerita yang hebat, keluh Apsarini. Sekali lagi, kau buka mulutmu itu, akan aku sumpal dengan lap pembersih mobil itu, Apsarini. Kali ini, Raha benar-benar kesal.
dilemparkannya salah satu lap yang ada di dashboard ke arah kursi di belakang punggungnya. Kau tahu, ada banyak legenda soal alas roban. Apsarini memulai lagi terornya, seolah beberapa jam lalu Raha tak pernah menegurnya. Yang pertama, soal keberadaan sundel bolong. Ya, aku tahu soal itu. Laros sangat antusias menyambut cerita Apsarini. Padahal, hari sudah beranjak gelap. Suasana di luar mobil yang mereka tumpangi mulai remang, karena sudah menjauhi jalan raya utama. Berbelok ke arah utara, tempat mobil pribadi dan kendaraan roda 2 mengambil arah ke lokasi hutan. Jalur menuju alas roban memang terbagi menjadi 3 jalur utama. Jalur pertama disebut dengan Jalan Lama atau Jalan Poncowati. Jalur ini merupakan jalur khusus untuk kendaraan besar seperti truk berukuran sedang maupun bus. Karakter jalan di jalur ini sangat tricky. Selain sempit, jalannya sedikit menanjak dan berkelok-kelok. Jalur kedua, Jalan Beton atau Jalan Lingkar Selatan. Jalur ini merupakan jalan khusus untuk truk-truk besar, macam truk trailer ataupun truk gandeng. Jalan ini adalah jalan paling lebar, tetapi memiliki tanjakan dan turunan yang paling curam. Sedangkan jalur ketiga yang mereka lalui saat itu merupakan jalan baru. Jalan ini relatif lebih aman, karena jalannya cukup landau. Jalan ini dikhususkan untuk kendaraan kecil dan kendaraan roda 2. Biasanya, pemudik yang menggunakan mobil pribadi menggunakan jalan ini. Konon katanya, ada 2 pemburu yang tidak sengaja melihat gadis di tengah tempat itu setelah ditelaah, ternyata punggungnya bolong. Ih, serem. Bukan hanya sundel bolong, katanya di hutan itu juga ada genderuwo dan buto ijo. Caikin yang sedari tadi hanya diam, akhirnya menimpali. Cuma kabar baiknya, katanya di sana ada sendang. Kita bisa mandi dan bermain di situ, ditemani para gadis desa. Ngawur, gadis desa apaan? Itu makhluk gaib penghuni sendang. Jangan sampai kau terlibat hubungan dengan salah satu dari mereka, Surosentiko mengingatkan. Lebih cantik dan seksi dari Mariam, celetuk Jaka tiba-tiba. Kalau ya, bolehlah, biar kepalaku gak makin pusing, tiap harinya gak ada cewek. Ada yang aneh dalam pernyataan yang dilemparkan Jaka sesaat hingga membuat Raha menoleh. Ingin dia rasanya bertanya, apa Jaka juga jatuh hati pada gadis yang ada di sisinya, tetapi situasi tak tepat untuk menanyakannya. Kau tahu Jaka, alasan Mariam ikut klub ini, itu karena dia jatuh cinta sepenuh gila sama Raka. Jadi, kalau kau berharap Mariam asli atau KW-nya akan ada main denganmu. Bahkan, aku tak yakin sosok gaib jelmaan Mariam akan tertarik padamu. Leman tiba-tiba berkomentar panjang, membuka sebuah rahasia mengapa Mariam bergabung dengan klub misteri itu. Ada nada getir suaranya pada saat melantunkan ucapan itu. Kebetulan dialah yang membaca formulir pendaftaran yang diisi Mariam saat itu. Tak ada yang tertera dari alasan mengapa Mariam ikut klub itu, selain 2 kata yang tersemat jelas di antara deretan lembar isian, ikut Raha. Raha membuka mulut, hendak bertanya sesuatu ketika sekelebat bayangan hitam jatuh menimpa kaca mobil. Sesaat dia terkesiap, tetapi tak berkata apa. Dia tahu gadisnya akan panik jika dia bereaksi berlebih. Itu suara jeritan Boyan. Meski lelaki, dia paling anti pada yang berbau horor dan mistis. Laros yang biasanya suka menggoda soal horor-horor pun ikut syok dibuatnya. Tak ada suara yang keluar dari bibir Mariam. Matanya tiba-tiba terpejam, seraya mulut berkomat kamit tak jelas. Tunggu di sini, gadisku. Aku mau memeriksa keluar sebentar. Tampaknya kita menabrak sesuatu. Namun, Mariam sama sekali tak bisa ditinggal.
Dicengkram kuat-kuat tangan Raka agar dia tak bisa bergerak seinci pun dari sana. Biar aku yang periksa, Marjuki bangkit berdiri, membuka pintu mobil bagian tengah. Seketika itu juga hawa dingin meriap ke seluruh penghuni mobil. "Hei, Asep Supriyatna, ayo temani aku kau kan, wakil ketua," seru Marjuki dari sisi luar mobil. Asep hanya terdiam. Jemarinya dingin, mencengkram gagang kemudi. Pulung akhirnya menyusul Marjuki, menggantikan fungsi Asep. "Hanya kucing hitam," ujarnya ringan. Dia menunjuk ke sebuah arah di mana sesosok kucing berbulu hitam legam melompat pergi dari dekat mobil. Pulung segera kembali ke dalam mobil, diikuti Marjuki yang menggerutu hebat di belakang punggungnya. Aneh, kenapa kucing hitam di pinggir hutan begini? Yang lebih aneh lagi, kenapa dia tak mati tertabrak? Padahal, Asep menyetirnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi, timpaleman. Ah, kenapa kalian mendadak melankolis dan cengeng begini? Tak ada apa, kucing di mana-mana. Ya, tetap kucing. Siapa tahu itu kucing hutan yang lagi bertamasya kayak kita. Sudah, Asep, cepat jalan. Jaka terdengar tak sabar. Dia ingin cepat-cepat sampai ke sendang keramat yang dibicarakan orang. Konon katanya sendang itu hanya bisa dilihat pada gulita malam seperti ini. Dia tak ingin waktu berlalu hingga fajar tiba dan dia tak sempat melihat pemandangan yang diinginkannya itu. Malam semakin menggelayuti hari saat mobil berkelok tajam menjauhi jalan utama. Jalanan di sisi kiri dan kanan di sejauh mata memandang yang sebelumnya dilingkupi oleh deretan tanaman jati, kini sudah berganti corak. Beberapa pohon besar dengan akar tunggang malang melintang mulai menghalangi jalan. Gadisku, mau beli buah nggak? Buah di sini terkenal enak loh. Tak seperti biasanya, Maryam tak menjawab. Dia duduk terpaku di jok tempatnya bersandar. Pandangannya tertuju pada satu arah. Raka tersenyum sesaat, seraya menepuk perlahan punggung tangan kekasihnya itu. Ya bener, pisang di sini yang paling enak di antara buah lainnya, diikuti arah pandangan Maryam. Sebuah toko berbahan bambu semi permanen yang menawarkan pisang khas Alas Roban. Konon katanya, pisang di Alas Roban berbeda dengan di tempat lain. Pisang tanduk Alas Roban, atau yang biasa disebut dengan pisang biar, memiliki ukuran pohon yang sangat besar, yakni 2-3 meter. Setiap kali berbuah, tandan pisangnya bisa mencapai 1 meter, yang biasanya terdiri dari 8 hingga 1 sisir. Aku juga mau cari buah. Kamu mau nitip? Apsarini, tawar Marjuki, yang mengikuti langkah Raka, turun dari mobil. Ada apa saja memangnya? Marjuki melirik sekilas ke arah gubuk yang ada di sana. Tak banyak buah yang ditawarkan. Di malam selarut itu, sirsak, nangka, sukun durian, dan rambutan. Aku mau sukun saja deh. Aku titip nangka ya, Laros ikut-ikutan. Sesaat setelah Marjuki meninggalkan mobil, jeritan melengking Maryam mulai terdengar membelah keheningan hutan. Raka yang baru saja selesai bertransaksi, buru-buru kembali ke dalam mobil. Ada apa, gadisku? Maryam tak menjawab. Hanya wajah lonjongnya yang semakin pucat pasi melihat ke arah tertentu. Marjuki, cepat, kita pergi dari sini. Gusar Raka sembari merengkuh Maryam ke dalam pelukan. Ditutupnya pandangan Maryam dengan telapak tangannya agar apapun yang dilihat Maryam sesaat lalu tak menghantuinya lagi. Ada apa? Tanya Raka lagi setelah mobil mulai berjalan kembali, semakin jauh memasuki hutan. Kau lihat batu pancang yang tersemat di dekat gubuk itu? Kilometer 15. Desis Maryam, memangnya ada apa dengan kilometer 15?
Asep yang menyetir mobil di samping Maryam mulai gelisah parah. Aroma ketakutan Maryam mulai menjalar dan menular penuh padanya. Kau tahu, batu pancang kilometer 15 itu terpancang dekat jurang utama. Warung itu warung gaib. Itu perasaanmu saja, gadisku. Raha membelai lembut rambut sebahu Maryam, mencoba memberikan kekuatan. Namun, Maryam semakin menggigil dalam dekapannya. Ada sesuatu yang hendak dituturkan Maryam tentang penampilan perempuan berambut panjang, penjaga warung yang didatangi Raha. Namun, bibirnya keluh, tak mampu berucap. Belum sampai 900 meter, tiba-tiba menabrak sesuatu. Boyan, coba cek. Kali ini, Preti yang gelisah. Dibanding semua orang yang ada di rombongan itu, dia yang paling tak tenang. Bukan lantaran dia tipe penakut parah, tetapi dia masih memiliki keluarga asli Jawa Tengah. Mitos tentang alas roban sudah dia dengar sejak beberapa tahun lalu. Semakin santer di tahun-tahun belakangan. Cuma Kera, lapor Boyan sesaat kemudian. Kera penunggu hutan. Harusnya kita sudah sangat dekat dengan area Sendang. Rojali dan Caikin berebut turun dari mobil. Mereka tak lagi peduli bahwa Kera itu gaib, siluman atau nyata. Keinginan untuk sampai di Sendang yang ada di alas roban sungguh tak bisa terbendung lagi. Asep terpaksa meminggirkan mobil, memarkirnya dekat sebuah pohon besar. Satu persatu mereka turun dari mobil. "Hei, Raha, ayo," teriak Leman dari kejauhan. "Kalin saja. Aku di sini saja sama Maryam." "Ah, susah amat sih. Sebentar saja juga." Leman membuka paksa pintu mobil bagian kiri depan, setengah nyeret Raha ke arah luar mobil. Sosok dia yang lebih gempal, beberapa digit dari Raha, mempermudah segalanya. Apalagi Jaka ikut mendorongnya dari belakang. Raha berkelit, tak mau beranjak. Aku tak bisa meninggalkan Maryam begitu saja. Biar aku sama Apsarini yang menjaga. Janji Laros, nanti gantian habis kalian, baru kami yang kesana. Jangan bilang kalau kalian mau mandi di tengah malam, sangsi Raka. Firasatnya mulai tak enak. Apalagi dia tak bisa percaya begitu saja pada Laros. Banyak bidadari mandi di sana. Dijamin kau akan lupa pada Maryam. Leman ikut menarik tangan Raha. Raha berteriak-teriak dalam cengkeraman mereka, berusaha keras membebaskan diri, sebelum Leman yang berperawakan lebih besar darinya mengangkat dengan sebelah tangan, membopongnya buru-buru ke Sendang terdekat. Malam semakin menggelayuti hari saat mobil berkelok tajam menjauhi jalan utama. Jalanan di sisi kiri dan kanan di sejauh mata memandang yang sebelumnya dilingkupi oleh deretan tanaman jati, kini sudah berganti corak. Beberapa pohon besar dengan akar tunggang malang melintang mulai menghalangi jalan. Gadisku, mau beli buah nggak? Buah di sini terkenal enak loh." Tak seperti biasanya, Maryam tak menjawab. Dia duduk terpaku di jok tempatnya bersandar. Pandangannya tertuju pada satu arah. Raha tersenyum sesaat, seraya menepuk perlahan punggung tangan kekasihnya itu. Ya bener, pisang di sini yang paling enak di antara buah lainnya, diikuti arah pandangan Maryam. Sebuah toko berbahan bambu semi permanen yang menawarkan pisang khas alas roban. Konon katanya, pisang di alas roban berbeda dengan di tempat lain. Pisang tanduk alas roban, atau yang biasa disebut dengan pisang biar, memiliki ukuran pohon yang sangat besar, yakni 2-3 meter. Setiap kali berbuah, tandan pisangnya bisa mencapai 1 meter, yang biasanya terdiri dari 8 hingga 1 sisir. Aku juga mau cari buah. Kamu mau nitip? Apsarini, tawar Marjuki, yang mengikuti langkah Raka, turun dari mobil. Ada apa saja memangnya?
Marjuki melirik sekilas ke arah gubuk yang ada di sana. Tak banyak buah yang ditawarkan. Di malam selarut itu, sirsak, nangka, sukun durian, dan rambutan. Aku mau sukun saja deh. Aku titip nangka ya, Laros ikut-ikutan. Sesaat setelah Marjuki meninggalkan mobil, jeritan melengking Maryam mulai terdengar membelah keheningan hutan. Raka yang baru saja selesai bertransaksi, buru-buru kembali ke dalam mobil. Ada apa, gadisku? Maryam tak menjawab. Hanya wajah lonjongnya yang semakin pucat pasi melihat ke arah tertentu. Marjuki, cepat, kita pergi dari sini. Gusar Raka sembari merengkuh Maryam ke dalam pelukan. Ditutupnya pandangan Maryam dengan telapak tangannya agar apapun yang dilihat Maryam sesaat lalu tak menghantuinya lagi. Ada apa? Tanya Raka lagi setelah mobil mulai berjalan kembali, semakin jauh memasuki hutan. Kau lihat batu pancang yang tersemat di dekat gubuk itu? Kilometer 15, desis Maryam. Memangnya ada apa dengan kilometer 15? Asep yang menyetir mobil di samping Maryam mulai gelisah parah. Aroma ketakutan Maryam mulai menjalar dan menular penuh padanya. Kau tahu, batu pancang kilometer 15 itu terpancang dekat jurang utama. Warung itu warung gaib. Itu perasaanmu saja, gadisku. Raka membelai lembut rambut sebahu Maryam, mencoba memberikan kekuatan. Namun, Maryam semakin menggigil dalam dekapannya. Ada sesuatu yang hendak dituturkan Maryam tentang penampilan perempuan berambut panjang, penjaga warung yang didatangi Raka. Namun, bibirnya keluh, tak mampu berucap. Belum sampai 900 meter, tiba-tiba menabrak sesuatu. Boyan, coba cek. Kali ini, Preti yang gelisah. Dibanding semua orang yang ada di rombongan itu, dia yang paling tak tenang. Bukan lantaran dia tipe penakut parah, tetapi dia masih memiliki keluarga asli Jawa Tengah. Mitos tentang alas roban sudah dia dengar sejak beberapa tahun lalu. Semakin santer di tahun-tahun belakangan. Cuma Kera, lapor Boyan sesaat kemudian. Kera penunggu hutan. Harusnya kita sudah sangat dekat dengan area Sendang. Rojali dan Caikin berebut turun dari mobil. Mereka tak lagi peduli bahwa Kera itu gaib, siluman atau nyata. Keinginan untuk sampai di Sendang yang ada di alas roban sungguh tak bisa terbendung lagi. Asep terpaksa meminggirkan mobil, memarkirnya dekat sebuah pohon besar. Satu persatu mereka turun dari mobil. Hei, Raka, ayo, teriak Leman dari kejauhan. Kalin saja, aku di sini saja sama Maryam. Ah, susah amat sih. Sebentar saja juga. Leman membuka paksa pintu mobil bagian kiri depan, setengah nyeret Raka ke arah luar mobil. Sosok dia yang lebih gempal, beberapa digit dari Raka, mempermudah segalanya. Apalagi Jaka ikut mendorongnya dari belakang. Raka berkelit, tak mau beranjak. Aku tak bisa meninggalkan Maryam begitu saja. Biar aku sama Apsarini yang menjaga. Janji Laros, nanti gantian habis kalian, baru kami yang kesana. Jangan bilang kalau kalian mau mandi di tengah malam, sangsi Raka. Firasatnya mulai tak enak. Apalagi dia tak bisa percaya begitu saja pada Laros. Banyak bidadari mandi di sana. Dijamin kau akan lupa pada Maryam. Leman ikut menarik tangan Raka. Raka berteriak-teriak dalam cengkeraman mereka, berusaha keras membebaskan diri, sebelum Leman yang berperawakan lebih besar darinya mengangkat dengan sebelah tangan, membopongnya buru-buru ke Sendang terdekat. Maryam, ayo turun. Sendangnya cuma 200 meter dari sini. Maryam yang menelungkupkan wajahnya dalam-dalam di kedua telapak tangan mendadak meremang. Bulu kuduknya berdiri tajam. Bukan karena firasat atau semacamnya, tapi karena lelaki itu memanggil. Kenapa kembali kemari? Bukannya kalian mau mandi?
Tanya Maryam tanpa mengangkat wajah. Ya jemput kamu lah, masa tega aku ninggalin kamu sendirian di sini. Apsarini, Laros, Desis Maryam. Tubuhnya kaku di depan jok mobil, tempatnya bersandar. Mereka sudah pergi semenit yang lalu. Kenapa harus cari mereka? Ada kau? Ayo. Maryam tetap bergeming. Sosok itu bersuara dalam frekuensi bariton, mirip frekuensi Raha. Aksen dan logat Sunda. Cirebonnya nyaris tak bisa dibedakan, 100% milik kekasihnya. Namun, Maryam perlu memastikan sesuatu. Hal yang hanya dia dan Raha aja yang tahu. Kapan dan di mana kita pertama kali jadian? Raha? Ayo jangan bercanda. Kapan dan di mana kita jadian? Gemetar di tubuh Maryam kini menjadi sangat akut. Jemarinya terus bergerak cepat, seperti seseorang yang terjangkit Parkinson. Jemari lelaki itu menggapai Maryam. Tahu pasti, Raha tak mungkin menghidap hipotermia. Ah, teriakan Maryam membelah kesenyapan hutan hingga sampai ke Sendang yang berjarak 800 meter dari sana. Dengan gerakan yang tergesa dan secepat kilat, dihentaknya pintu mobil. Diambilnya langkah 1000. Lelaki itu berusaha mengejar. Namun, Maryam berlari semakin gesit, gerakan lari tercepatnya sepanjang hidup. Dalam sekian detik, dia menghela napas dan mengambil jeda. Dia menangkap sosok itu dalam jerat pandang. Sosok itu berwarna kehijauan di bawah cahaya rembulan yang jatuh membias remang-remang. Hei, Maryam. Apa kau tak penasaran seperti apa wajahku habis mencuci muka di air Sendang? Maryam berlari semakin kencang. Namun, rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dia ingin tahu Raha KW 1000 itu seberapa persis dengan kekasihnya. Di antara sela-sela gerakan larinya, dia menoleh cepat. 1-2 detik, dia seolah melihat wajah Raha. Dia tersenyum ke arah Maryam. Namun, di detik kelima wajah itu hilang bagai ditelan malam. Hanya tinggal leher yang menggantung di atas badan yang berpijak di bumi. Maryam histeris, menagis, terutama saat dia terantuk sebuah akar tunggang pohon besar di hutan itu. Tak jauh dari sana, dilihatnya tulisan yang terpancang jelas di sebuah batu. Kilometer 15. Raka, gadisku. Ini aku, gadisku. Raka harus menepuk pundak Maryam berkali-kali sampai gadis itu tersadar. Begitu yakin bahwa yang menyentuh dirinya adalah Raka yang asli, Maryam langsung menyodorkan kepala ke dadanya, menangis sekencang-kencangnya di sana. Kau lama sekali. Raha dan beberapa orang yang ikut mencari keberadaan Maryam yang menghilang tiba-tiba sejak semalaman hanya terdiam, tak mampu bersuara. Khawatir pernyataan apapun yang terlontar akan membuat Maryam semakin terpukul. Maaf, hanya itu yang terlontar dari bibir tipis Raka. Dia tak bisa bertutur sejujurnya bahwa mereka sudah beberapa kali bolak-balik di sekitar hutan mencari keberadaan Maryam. Namun, tak ada tanda-tanda kehadiran gadis itu. Leman sengaja menginjak sebuah batu pancang yang terdapat tulisan mahasakral demi menghalangi dari pandangan Maryam. Kilometer 15. Batu pancang itu terletak tepat di pinggiran jurang yang dalam, sesuai pikiran Maryam. Walaupun tak pernah berkata, sebenarnya Leman sangat peduli pada Maryam. Di mana kau? Tanya Maryam linglung. Raha segera menariknya, pergi menjauh dari tempat itu. Marjuki justru berkomat kamit sendiri, berdiri tepat di dekat akar tunggang yang malang melintang dari sebuah pohon besar. Pohon itu merambat dari tempat parkir mobil mereka semalam hingga ke tempat itu. Akar mimang, desisnya lirih setelah Maryam dan Raha menjauh. Akar miming dipercaya merupakan sosok penunggu hutan ini.
Maria menginjaknya semalam hingga dia terus berputar-putar di tempat yang sama, kehilangan arah. Untung mentari segera terbit. Marjuki menunjuk ke arah langit yang mulai berubah putih kemerahan. Alas roban, tak semencekam saat gulita pekat merambat bumi. Beberapa penduduk sekitar yang berprofesi sebagai pedagang mulai berangkat menggelar dagangan di gubuk yang terletak beberapa kilometer dari tempat itu. Yang jelas, bukan di kilometer 15, tempat mereka membeli buah semalam.